Ya, utak-atik capres-cawapres. Sepertinya dua orang narasumber di samping kanan dan kiri saya ini dari tadi juga sudah sibuk, nampaknya sudah coba untuk mengutak-atik juga. Karena siang hari ini kita akan membahas nih ya, Mas Adi Prayitno dan juga Bang Henry Satrio untuk coba memasangkan satu dengan yang lain, mencoba untuk memasangkan capres yang ini dengan cawapres yang ini, dinamika dan peluangnya seperti apa. Kita coba mulai dulu simulasi 3 nama. Kira-kira kalau disuruh 3 nama, Bang Hensat siapa? Ya kalau 3 nama kan berarti topnya survei lah ya. Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo. Jadi 3 nama itu kalau kemudian digatuk-gatuk sebagai... Kita coba sambil lihat layar ya Bang Hensat. Ini ada coba 3 nama, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies sesuai survei kan? Ya, Oke. cocok itu. Cocok. Nah cocoknya sama siapa kalau capresnya Prabowo Subianto? Pak Prabowo Subianto, Mas Ganjar, Mas Anies ini sebetulnya cocok dengan semua nama. Kenapa? Karena kalau dari hasil survei dan kemudian ada beberapa jurnal kan cawapres ini memang tidak terlalu menjadi bahan pemikiran pemilih. Dia akan dipikirin, gitu ya. Tapi yang utama tetap si capresnya. Maka saya katakan sebetulnya cocok aja semuanya. Kecenderungannya seperti itu ya, pemilih kita lebih concern ke capresnya? Ke capres. Nah, si cawapres ini kenapa jadi lebih penting? Karena misalnya untuk mengisi lubang pemilih yang belum tersentuh. Misalnya Pak Prabowo ini kan militer, kemudian orangnya Jokowi, kemudian punya loyalis di 2019, punya loyalis di 2014, kemudian pada saat 2009 misalnya. Nah, apa bolongnya dari Pak Prabowo nih? Misalnya dicari yang religius, maka biasanya... Siapa kalau yang religius untuk Prabowo yang baiknya nih Mas? Kita coba Bang Hensat. Harus nama ya? Harus dong. Harus nama. Nah, saya selesaiin dulu ya. Iya boleh. Nah, kalau kemudian dipikirkan harus yang religius, maka dicarilah apakah itu dari Nahdlatul Ulama, apakah kemudian dari Muhammadiyah, atau dari Ormas, atau tokoh masyarakat yang dekat dengan kriteria religius tadi. Nah, kalau dicari-cari kan misalnya kalau di Nahdlatul Ulama kan ada beberapa nama. Misalnya ada Kiai Said, kemudian ada Gus Yakut, ada Gus Yahya, ada Pak Erik itu kan juga Nahdlatul Ulama tuh katanya tuh. Kalau yang sudah masuk di survei terus kira-kira pas dicocokkan dengan Pak Prabowo Subianto sebagai cawapres siapa, Bang Hensat? Supaya lebih sempit lagi. Kalau semua nama kan kayaknya luas banget nih ya. Gitu. Kalau yang lebih sempit lagi siapa kira-kira? Sekarang kan yang cocok dengan Gus Muhaimin lah. Dengan Caimin kan. Kenapa saya katakan demikian? Karena komunikasinya sudah lama, terus kemudian intens bertemu, dan pada saat itu sudah deklarasi sebagai satu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Nah makanya saya sebetulnya kenapa ya Pak Prabowo nggak mau segera deklarasi dengan Caimin, padahal Caimin ini ketua umum partai politik Islam terbesar gitu ya, kemudian juga memiliki basis massa yang luar biasa. Itu kan kalau cocoknya, tapi kalau secara peluangnya kira-kira kalau Pak Prabowo sama Caimin gimana Bang Hensat? Peluangnya itu kan selalu ada, tergantung dari bagaimana Pak Prabowo nanti memanfaatkan 75 hari kampanye itu kan. Kalau sekarang kan masih fluktuatif aja, Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, itu walaupun ada di peringkat 1, 2, 3, kadang mesti dicek juga swing voters. Misalnya hasil Kompas kemarin, swing votersnya Ganjar ternyata juga besar tuh, 11-18% kalau saya tidak salah. Dengan swing voters yang sebesar itu, so artinya elektabilitas versi lembaga survei sekarang nih bikin deg-degan juga gitu. Makanya mungkin itulah yang menyebabkan kenapa walaupun Mas Ganjar sudah dicalonkan gitu ya, dan itu kan endorsan Pak Jokowi juga, tapi kelihatannya masih agak panik juga nih. Termasuk itu juga yang pengen saya tanyakan, karena kalau kita ngomong soal masyarakat kita concern ke capres, tapi gimana menyikapi ketika elektabilitasnya cuma tipis gitu loh Bang Hensat. Tapi saya mau ke Mas Adi juga. Mas Adi, kalau tadi kan Bang Hensat ada Prabowo Caimin nih kayaknya nih. Kalau Mas Adi kita coba lihat yang calon ketiga ya, ada Anies Baswedan. Kira-kira cocoknya sama siapa Mas Adi Prayitno? Cocok itu saya kira variabelnya ada 2, cocok secara politik dan cocok secara elektabilitas. Cocok secara politik tentu yang harus disebut untuk wakilnya Anies Baswedan, tidak ada yang lain, AHY. Karena kalau AHY tidak masuk, kemudian dia berani keluar mencari tempat yang lain, Anies tidak bisa masuk. Begitupun dengan Prabowo.
cocok secara politik dengan Muhaimin Iskandar, Prabowo tidak bisa menentukan siapa cawapresnya tanpa ada PKB. Itu yang saya sebut kategorinya. Jadi sekalipun Muhaimin Iskandar itu elektabilitasnya nggak signifikan, tapi tanpa PKB Prabowo nggak bisa maju. Begitupun dengan Anies, kalau kemudian AHY misalnya tidak mau dengan Anies gara-gara tidak diumumkan sebagai kandidat cawapres, Anies akan gagal untuk mendapatkan tiket pencapresan. Nah itu yang saya sebut cocok secara politik. Kalau bicara tentang cocok secara elektabilitas, di antara sekian begitu nama yang favorit ya, baik 3 besar, 4 besar, 5 besar, mulai dari Ridwan Kamil, ada kemudian Sandiaga Uno, kemudian ada Erick Thohir, ada AHY dan Hovifah. Di antara empat-empatnya ini semua kalau saya sebut, itu yang paling masuk akal hanya AHY. Untuk Anies. Kenapa AHY? Karena memang AHY itu masuk 3 besar dalam radar survei yang difavoritkan dalam posisi cawapres. Bahkan ketika Hovifah coba untuk disorongkan sebagai pendamping Anies, elektabilitasnya tidak sekuat AHY. Cuman problemnya AHY ini dianggap tidak memberikan insentif dan tidak bisa menambal lubang-lubang politik yang selama ini dimiliki oleh Anies. Misalnya, secara teritori Anies ini kan lemah di Jawa Timur. Dia butuh orang yang bisa menambal Anies di Jawa Timur. Jawabannya adalah Hovifah. Anies ini misalnya lemah di kalangan NU. Pemilih-pemilih Nahdlin misalnya adalah selama ini yang memang jarak politiknya begitu jauh dengan Anies. Jawabannya adalah tokoh NU. Karenanya Hovifah masuk dalam radar Nasdem. Beberapa waktu yang lalu misalnya seringkali kita mendengar bahwa Hovifah tetap ditarget oleh mereka yang bisa diusung untuk berduet dengan Anies. Tapi kan kita juga tahu Hovifah kelihatan nggak mau dipasangkan dengan Anies. Karena waktu jadi gubernur Hovifah tidak terlepas dari bagian dalam tanda kutip intervensi dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Karena posisi Hovifah waktu jadi calon gubernur saat itu adalah Menteri Sosial. Jadi kalau Hovifah jadi wakil Anies, itu secara tidak langsung Hovifah akan head to head dengan pemerintah. Jadi ini menyangkut soal iman politik yang berbeda ataupun tidak. Ridwan Kamil saya kira cocok secara elektabilitas dengan Anies ya. Cuman kan satu, Ridwan Kamil ini kan tersandra secara politik oleh Golkar yang memang harga matinya Erlangga maju. Begitupun dengan warna dari Ridwan Kamil itu adalah warna pemerintah, bukan warna oposisi. Jadi kalau Anies itu diiris satu persatu di antara sekian begitu banyak nama, AHY paling masuk akal. Betul, AHY bukan hanya elektabilitasnya oke, akan mendapatkan insentif politik tambahan bagi Anies. Yang ketiga, AHY ini adalah merupakan satu replika politik yang sekubu dengan Anies. Ini dua wajah yang dianggap oposisi dan berseberangan dengan Jokowi. Tapi menambal kekurangan suaranya di Jawa Timur bisa dilakukan dengan gimana Mas Hadi? Nah itu yang sebenarnya between rock and hard place sebenarnya bagi Anies dan bagi Karena kan Nasdem. kita lihat saingannya Ganjar dan juga Prabowo yang tadi juga kata Bang Hensat kan baiknya juga dari NU mungkin untuk menyerap suara Jawa Timur juga mungkin kan? Betul, kalau melihat kecenderungannya Anies dan Nasdem dan partai koalisi ini sedang hunting betul siapa kira-kira yang memiliki portofolio kuat di Jawa Timur. Jawabannya Hovifah sejauh ini. Jawabannya Hovifah. Tapi itu tadi Hovifah nggak mau. Sangat kelihatan gestur politiknya. Karena dia tidak mau berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Tidak mau berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Nah ini yang saya kira Ken membuat sulit sebenarnya. Jadi sekalipun banyak menu cawapres yang diinginkan oleh Nasdem dan Anies, tidak serta-merta itu bebas dipilih. Paling gampang, paling nyaman, paling available, saya kira AHY. Ini kan kita bicara realistis saja kan. Kalau bicara tentang paling suitable lah ya sejauh ini ya. Kalau bicara tentang sesuatu yang ada di surga, ya di heaven ya banyaklah yang bisa disebut. Tapi itu kan kakinya nggak nyentuh ke tanah, tidak bisa terjemahkan secara politik. Begitupun dengan Prabowo. Kalau Muhaimin diambangkan, bukan tidak mungkin Muhaimin ini akan bikin satu koalisi dengan Erlangga Hartarto loh. Jadi ada satu calon lagi gitu, 4 jadinya. Ya bisa mungkin dan itu akan membuat Prabowo kesulitan mencari partner baru karena Prabowo nggak cukup kursinya. Masih ada satu nama yang belum dibahas ketika ini simulasinya cuma 3 calon. Tapi nanti gimana kalau ternyata ada 4 calon? Usai jeda pemirsa kami kembali untuk Anda.